Akhirnya FIFA mengkudeta AFF. Mungkin FIFA udah nggak percaya lagi sama AFF ini kayaknya. Jadi FIFA memutuskan untuk menggelar FIFA ASEAN Cup. Saya nggak tahu nanti nasibnya Piala AFF seperti apa, saudara-saudara. Ya, yang jelas ini bagus lah, bagus bagi saya ya. Kalau bagi saudara-saudara gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saudara-saudara setuju, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini di sela-sela ASEAN Summit. Nah, KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN, pertemuan antara pemimpin-pemimpin negara ASEAN. Ada 11 negara ASEAN, yang terbaru Timor Leste baru saja resmi diangkat menjadi anggota ASEAN. Nah, di sela-sela itu kemarin hari Minggu tanggal 27 Oktober 2025 ada juga Gianni Infantino, Presiden FIFA hadir dalam acara ini, dan bukan hanya hadir saudara-saudara. Gianni Infantino bekerja sama dengan ASEAN. FIFA menjalin kerjasama strategis, kerjasama yang baik lah, kerjasama yang baik dengan ASEAN, dengan sekretariat ASEAN. Salah satunya, ada banyak item lah, ada banyak item kerjasama itu. Salah satunya adalah menyelenggarakan sebuah kompetisi sepak bola yang diberi nama FIFA ASEAN Cup. FIFA ASEAN Cup, saudara-saudara. FIFA ASEAN Cup adalah turnamen sepak bola. Kita masih akan melihat konsepnya seperti apa, formatnya seperti apa, kapan digelar, pesertanya kayak gimana. Tetapi ini dengan menyandang label FIFA. Dengan menyandang label FIFA, otomatis Piala AFF ini akan dipertanyakan. Pertanyakan relevansinya akan seperti apa, apakah akan dibubarkan, ataukah akan di-merger, dilebur, digabung, atau akan seperti apa kita nggak tahu. Tetapi yang jelas dengan ada kesepakatan yang ditandatangani oleh Gianni Infantino dengan Sekretariat Jenderal ASEAN, saudara-saudara, disaksikan oleh Ketua ASEAN tahun 2005, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, saudara-saudara. Ini ASEAN akan memiliki turnamen yang resmi, yang FIFA. Dan kalau turnamennya sudah menyandang status FIFA dan resmi, ya saudara-saudara tahu sendirilah. Sudah pasti semua pemain terbaik Asia Tenggara bisa ikut. Tidak ada lagi klub yang menghalang-halangi pemain, tidak mengizinkan pemain untuk bertanding. Dan tentu saja dengan label FIFA, pertandingannya pasti akan digelar dalam kalender FIFA. FIFA ASEAN Cup ini otomatis sesuatu yang menurut saya cukup positif lah, saudara, di tengah Piala AFF sendiri yang selama ini kita tahu kesulitan mencari kalender. Formatnya berubah-ubah, tadinya home turnamen, kemudian dua negara jadi tuan rumah, kemudian sekarang berubah lagi konsepnya, 2 kali home, 2 kali away. Itu formatnya berubah-ubah, tetapi walaupun formatnya berubah-ubah, saudara-saudara, satu yang pasti dari Piala AFF adalah tidak adanya dalam kalender FIFA. Tidak digelar dalam kalender FIFA. Biasanya bulan Desember, saya nggak tahu, katanya dengar-dengar bulan tahun 2026 itu akan digelar pada bertepatan dengan Piala Dunia, pada libur musim panas.
di Eropa, tujuannya supaya pemain yang board itu bisa bergabung. Tapi kalau digelar di musim panas di sela-sela Piala Dunia, kalau bukan dalam FIFA Matchday ya tetap sama saja pemain-pemain board itu juga pasti mereka akan memilih liburan. Nah, itulah masalah utama Piala AFF itu di situ, saudara-saudara. Sejak FIFA memperkenalkan FIFA Matchday ini, AFF ini nggak bisa beradaptasi gitu loh, saudara. Kalau dulu di tahun-tahun awal pembentukan Piala AFF yang awal-awal namanya Piala Tiger, kemudian Piala Suzuki ya, nah, itu kan dulu belum ada istilah FIFA Matchday. FIFA Matchday kan itu belum lama lah, saudara-saudara. Jadi itu waktu itu nggak terlalu kesulitan dan iklim sepak bola waktu itu, atmosfer sepak bola waktu itu belum seperti sekarang ini. Belum seperti sekarang ini, sehingga ya dulu nggak masalah semua pemain terbaik bisa bergabung dan negara-negara ASEAN menganggap Piala AFF itu penting. Tetapi kan sekarang dunia sudah berubah, sudah berputar terus, ada perkembangan, ada kemajuan, sehingga mindset orang-orang itu sudah berubah. Nah, sayangnya ini tidak bisa ditangkap oleh AFF, tidak bisa beradaptasi lah, tidak bisa beradaptasi dengan FIFA Matchday, sehingga AFF ini kesulitan tetap sampai hari ini. Masalah utamanya tetap sulit mencari jadwal, kalender dalam kalender FIFA, itu aja. Tahu detailnya seperti apa, saudara-saudara, karena belum ada penjelasan detail. Tetapi mungkin saja ada kemungkinan ya, kalau FIFA ASEAN diganti, digelar misalnya FIFA ASEAN Cup digelar, ada kemungkinan pertama ya menurut saya, Piala AFF ya udah dibubarkan aja, dilebur, digabung atau di merger, tidak usah digelar lagi. Itu kemungkinan pertama, karena ya percuma juga. Percuma juga, ngapain ada 2 turnamen antar negara di ASEAN, yang satu resmi FIFA, yang satu besutannya AFF. Itu nggak bagus lah, nggak produktif juga nanti, karena terkait jadwal juga nanti otomatis itu, dan kesibukan klub, pemain, tim nasional, macam-macam itu agendanya kan padat. Nah, itu solusi pertama. Solusi kedua, bisa saja Piala AFF digunakan mungkin untuk junior, tetapi kan junior juga sudah ada U23, U20, U19, U16 itu juga sudah ada. Itu kemudian bisa juga Piala AFF digunakan misalnya untuk khusus pemain-pemain lokal. Khusus pemain-pemain lokal di klub lokal. Itu bisa saja digelar seperti itu. Khusus pemain-pemain lokal tanpa pemain abroad, jadi bukan dalam tidak resmi, tetapi itu tetap diadakan, bisa juga. Tetapi ya memang paling idealnya itu ya dihapuskan atau dilebur digabung dengan FIFA ASEAN Cup, Piala AFF ini, karena ya itu tadi. Ngapain juga ada 2 turnamen antar negara di regional yang sama, di kawasan yang sama, dengan format yang sama, dengan konsep yang sama, kan itu mubazir gitu loh, saudara-saudara ya. Mubazir dari segi waktu, dari segi tenaga, dari segi pikiran, dan tidak ada manfaatnya juga. Gianni Infantino yang akan menggelar FIFA ASEAN Cup ini, saudara-saudara. FIFA memandang bahwa ASEAN, Asia Tenggara, adalah sebuah regional, sebuah kawasan yang cukup penting, cukup diperhitungkan. Karena tidak semua kawasan dibuatkan turnamen khusus kalender FIFA, tidak. Ada sih memang sebelumnya di Teluk, itu mereka di FIFA Arab Gulf Cup atau apalah, pokoknya itu di situ ada FIFA Arab Cup atau FIFA Arab Championship, itu ada turnamen antar negara baik dan klub juga di Arab yang resmi dalam kalender FIFA, sehingga pemain-pemain terbaik itu bisa tampil. Nah, di Arab itu mereka menganggap penting karena ada kekuatan finansial di situ yang tentu saja tidak bisa dikesampingkan FIFA. Tetapi kalau di Asia Tenggara ini kekuatannya itu bukan uang. Kalau menurut saya, negara Asia Tenggara kan nggak sekaya Arab lah, saudara-saudara. Tetapi di Asia Tenggara ini jumlah penduduknya banyak. Ini adalah potensi Indonesia saja 280 juta atau 90 juta ya, banyak lah pokoknya. Belum lagi Malaysia, belum lagi Thailand, belum lagi Vietnam, itu penduduknya juga banyak, saudara-saudara. Belum lagi Bangladesh. Bangladesh bukan. bukan.
Ya macam-macam lah. Filipina itu banyak sekali penduduknya dan itu adalah sebuah pasar yang tidak mungkin dikesampingkan oleh FIFA. Walaupun nggak punya uang, walaupun duitnya terbatas, sumber finansialnya terbatas, tetapi sumber daya manusianya itu sudah cukup bagi FIFA untuk menganggap wilayah ini penting. Apalagi progres negara-negara Asia Tenggara ini juga semakin hari semakin bagus. Indonesia mampu mencapai fase keempat kualifikasi Piala Asia. Kualifikasi Piala Dunia. Tahun sebelumnya Vietnam juga fase akhir, fase putaran ketiga. Thailand sebelumnya juga putaran ketiga. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang bagus. Apalagi kita tahu sendirilah, netizen di Asia Tenggara ini berisik. Saudara-saudara, dengan digelar oleh FIFA, otomatis ini ya sesuatu yang akan menghindari kecurigaan lah. Kalau selama ini kan kita selalu menuduh AFF itu mafia, AFF itu tidak fair. Itulah ya, yang menuduh Indonesia sih. Itu dengan digelar oleh FIFA, otomatis ini nanti akan menjadi jauh lebih fair. Seharusnya ya, karena FIFA punya standar-standar khusus, FIFA punya aturan-aturan yang jelas, FIFA punya guidance, FIFA punya apa ya, pokoknya kredibilitasnya nggak usah diragukan lagi lah. Walaupun ada satu dua yang agak kontroversial, itu wajar, tetapi secara umum ini bisa dipercayalah. Beda dengan AFF ketika menggelar turnamen yang banyak orang meragukan itu, apakah ini terjadi main mata, main sabun, main apa, main kayak gitu. Tetapi dengan FIFA yang langsung turun tangan ini, saudara-saudara, ini saya rasa kredibilitasnya bisa terjaga. Dan mungkin saja FIFA merasa AFF tidak menjalankan fungsinya dengan benar. AFF, ASEAN Football Federation, tidak menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga FIFA, Gianni Infantino perlu turun tangan, apa istilahnya, bypass. Jadi perlu turun tangan, langsung memotong simpul-simpul yang jelek itu, yang kusut itu, sama dia diurai, kemudian diselesaikan menjadi sebuah turnamen, solusinya FIFA ASEAN Cup. Dan ya tidak menutup kemungkinan juga nanti juga akan ada yang antar klubnya. Kan kalau sekarang kan antar klubnya kan agak sedikit kontroversial juga ya, karena utusan Indonesia tidak bermain di situ. Indonesia mengirimkan wakil yang bukan juara dan runner up liga, sama AFF-nya ditolak, saudara-saudara. Jadi ini nanti bisa menjadi lebih menarik lah, saudara-saudara ya. Harapan saya setelah antar negara juga nanti ada yang antar klub. Awal, saudara-saudara, konsen saya sudah jelas kan. Kita sebagai negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, saudara-saudara, itu kita harus maju bersama. Nggak boleh salah satu yang maju terlalu jauh, sementara yang lain tertinggalnya terlalu jauh juga. Jangan. Jadi kita harus maju bersama. Kalau ada negara ASEAN yang maju bersama, itu bagus lah. Kalau ada misalnya 4-5 negara Asia Tenggara itu ikut Piala Asia, dan di Piala Asia juga bisa mungkin ada 3 atau 4 juga lolos sampai ke fase knockout, itu kan bagus. Bagus, saudara-saudara, bagus. Di antar klub juga begitu. Kalau ada klub-klub dari ASEAN, mungkin ada 5-6 negara klub dari ASEAN tampil di Liga Champion Asia Elite, dan kemudian berprestasi, mengalahkan klub dari Jepang, mengalahkan klub dari Korea, mengalahkan klub dari Australia, dari Cina, itu kan bagus gitu loh. Jadi kita maju bersama. Jadi nggak usah saling sikut ya. Rivalitas di lapangan ya wajar lah, itu wajar dan wajib. Namanya juga sepak bola, kalau nggak ada rival ya yang gimana. Tetapi ya sampai sebatas itu saja. Yang penting kita harus saling dukung. Makanya kalau ada Malaysia di ban gitu ya, sebenarnya kita sedih, tetapi kita juga ingin membantu dengan solusinya. Jadi jangan dianggap kita iri, jangan dianggap kita tidak suka. Tidak. Kita suka kalau negara tetangga kita maju. Vietnam waktu kualifikasi Piala Dunia 2022 sampai ke putaran ketiga ya kita senang. Begitu pula Thailand 2018 juga sampai putaran ketiga kita senang. Indonesia ini ya sampai putaran keempat kita sedih.
Harusnya bisa melaju gara-gara ganti pelatih. Kacau. Nah, kayak begitu sudah. Jadi sebaiknya negara-negara tetangga kita Asia Tenggara ini, 11 negara ini bekerja sama di sepak bola untuk maju bersama, sharing pengalaman, saling tukar pelatih, saling tukar pemain. Kalau bisa dibuat pasar bebas pemain. Jadi pemain Asia Tenggara itu bisa bebas bermain di klub di Asia Tenggara ini dan tidak perlu dianggap tidak ada kuotanya, bebas. Itu kayak bagus gitu, kayak Uni Eropa gitu, saudara-saudara. Itu kan menurut saya bagus lah. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plomyangas. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Tadi saudara-saudara, tadi hari ini tadi kita bicara tentang FIFA, Presiden FIFA Gianni Infantino yang menandatangani Memorandum of Understanding MOU dengan Sekretaris Jenderal ASEAN. Nah, di sela-sela ASEAN Summit, KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi pemimpin-pemimpin negara ASEAN di Kuala Lumpur hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025, saudara-saudara. MOU ditandatangani kerjasama sepak bola antara FIFA dan ASEAN. Ada pengembangan sepak bola di situ. Ada juga yang paling menarik adalah digelarnya FIFA ASEAN Cup. Wah, ini kayak di Arab itu, di Teluk itu ada namanya FIFA Arab Cup. Itu juga ada di sana. Nah, sekarang di ASEAN ini ada yang namanya FIFA ASEAN Cup. Wah, ini saya nggak tahu apakah akan menggantikan Piala AFF atau di merger, atau Piala AFF akan menggunakan format baru atau bagaimana. Tetapi yang jelas FIFA ASEAN Cup ini kalau dia menggunakan label FIFA, ya otomatis dia akan resmi, agenda resmi. Dan kalau agenda resmi ya otomatis pula semua pemain terbaik di Asia Tenggara bisa berpartisipasi. Tidak ada lagi alasan klub untuk tidak melepas pemain karena ini agenda resmi dan mungkin akan digelar dalam kalender resmi. Di FIFA Matchday, saudara-saudara, baguslah ini, bagus sekali karena selama ini masalahnya Piala AFF terbesar itu adalah dia tidak diselenggarakan dalam kalender FIFA sehingga pemain tidak terbaik yang tampil. Jadi banyak klub yang menolak melepas pemain, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, itu banyak yang menolak melepas pemain karena memang menganggap Piala AFF tidak resmi lah, tidak resmi, jadi ya nggak bagus ya. Sekarang dengan adanya FIFA ASEAN Cup ini, berarti ini pertandingan resmi dan kita tinggal tunggu saja kapan ini akan digelar, kapan akan diselenggarakan dan formatnya seperti apa. Apakah akan format seperti Piala AFF, grup A, grup B, round robin, 2 kali tuan rumah, 2 kali away, kayak begitu, atau bagaimana, atau mungkin akan disaring aja menjadi 4 tim atau 5 tim atau bagaimana, saya nggak tahu. Kita tunggu saja. Tetapi yang jelas ini sesuatu yang menarik. Ini sesuatu yang menarik dan FIFA tampaknya menganggap bahwa Asia Tenggara, ASEAN ini sebagai wilayah yang penting, sebagai region yang penting, sebagai sesuatu yang menjanjikan di masa depan, sehingga mau tidak mau mereka memberikan concern khusus kepada ASEAN setelah sebelumnya mereka menggelar yang namanya FIFA Arab Cup, saudara-saudara. FIFA Arab Cup atau apa ya? Ada juga Champions League Arab atau apalah, itu juga ada di situ. Nah, sekarang di ASEAN. Berarti ini menunjukkan FIFA benar-benar memperhitungkan ASEAN, Asia Tenggara, sebagai komunitas, sebagai region yang sangat penting. Di sini ada 11 anggota ASEAN, yang terbaru adalah Timor Leste. Ya, kita tunggu aja lah, saudara-saudara. Kita tunggu saja nanti akan seperti apa. Tetapi yang jelas ini sesuatu yang bagus. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe.
Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!